Jadi anak-anak, pada waktu ini ibu akan gunakan untuk sesi tanya jawab, dimana untuk kalian yang belum memahami bagian dari bab interaksi sosial ini, kalian bisa menanyakan ke ibu, dan juga sebaliknya ibu akan bertanya kepada kalian untuk memastikan apakah kalian itu benar-benar sudah paham atau belum mengenai bab ini. Nah, jadi sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, apa sih yang kalian ketahui mengenai interaksi sosial? Saya, Bu. Baik, silahkan. Hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ya, benar. Jadi interaksi sosial itu merupakan hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan juga kelompok dengan kelompok, yang dimana dalam interaksi ini harus ada timbal balik dari kedua belah pihak. Misalnya nih, ketika kalian, misalnya Fani dengan Indira itu berinteraksi, itu harus ada timbal balik. Misal Indira bertanya dan Fani menjawab, begitu. Jadi interaksi itu akan terjadi apabila kedua belah pihak itu melakukan kontak atau komunikasi. Jadi begitu, sudah jelas anak-anak? Nah, jadi kita akan memasuki ke dalam faktor nih. Faktor yang menjadi dasar terjadinya interaksi. Nah, ibu akan bertanya kepada kalian untuk mengetahui apakah kalian sudah benar-benar memahami faktor-faktor ini. Ibu mau kalian beri satu contoh dari faktor imitasi diambil dari kehidupan sehari-hari. Bisa juga dari pengalaman kalian atau yang ada di lingkungan kalian. Siapa yang ingin memberikan contoh? Saya. Iya. Oh iya, baik, silahkan. Itu, Bu, jika anak-anak seperti menonton televisi, ada adegan yang berbahaya, lalu ia mengikutinya. Nah, jadi imitasi itu meniru istilahnya ya. Jadi seseorang meniru apa yang dia lihat. Misalkan ibu kasih contoh lagi ya. Misalkan nih ada seorang ibu-ibu yang masak. Nah, setelah itu anaknya melihat, lalu anaknya bermain masak-masakan. Karena setelah melihat ibunya memasak tersebut. Nah, jadi anak ini tuh meniru ibunya dengan melakukan hal yang sama, gitu. Jadi itu yang dinamakan imitasi. Baik, ada faktor yang belum kalian pahami? Ada, Bu. Oh, ada. Baik, faktor apa itu? Faktor simpati, Bu. Oh ya, faktor simpati yang belum kalian pahami. Nah, jadi ibu akan berikan faktor simpati itu contohnya seperti apa. Jadi seperti kita itu ikut merasakan yang dirasakan oleh orang lain. Nah, misalkan teman kalian ada yang kehilangan handphone, dan kalian itu ikut merasakan kesedihannya. Jadi kalian itu merasa kasihan, merasa iba kepada teman kalian yang kehilangan handphone ini. Jadi kalian itu ikut merasakan sedih itu atas kehilangannya HP teman kalian ini. Nah, itu bisa kalian ada yang mau memberikan contoh lain? Saya. Ya, baik, silahkan. Ketika hewan peliharaan teman saya meninggal, saya ikut merasa sedih, Bu. Benar sekali. Jadi kalian sudah paham kan mengenai faktor simpati ini? Nah, sekarang akan ibu lanjut ke bentuk-bentuk interaksi. Jadi sekarang ibu beralih ke itu apa? Bentuk-bentuk yang disosiatif. Nah, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari interaksi dalam bentuk-bentuk disosiatif? Saya.
Baik, Disebutkan beberapa, Bu? sebutkan satu saja contohnya. Contohnya tawuran. Benar, tawuran. Nah, tawuran merupakan contoh dari bentuk-bentuk yang disosiatif. Nah, Ibu mau tanya sekarang sama kalian, kenapa tawuran itu masuk ke dalam bentuk-bentuk disosiatif? Siapa yang tahu? Iya. Saya, Bu. Iya, silakan. Karena tawuran itu terjadi karena adanya pertentangan atau suatu konflik, Bu. Iya, benar sekali. Jadi kita kan sudah tahu ya bahwa tawuran itu sesuatu yang negatif. Karena di dalamnya itu terdapat suatu konflik. Nah, di mana hal tersebut masuk ke dalam bentuk-bentuk yang disosiatif.